Universitas T-Kom. Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas T-Kom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas T-Kom, kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang hardware. Saya ucapkan selamat datang yang sudah hadir, presensi di Siakat dan presensi di live chat ya. Baik, saya akan mulai saja materi pada hari ini, yaitu mengenai hardware dari sistem komputer ya. Jadi hardware dari sistem komputer ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Central Processing Unit sebagai pemrosesan pusat ya dari sistem komputer. Dan yang satunya adalah storage ya, sebagai media penyimpanan dari sistem komputer. Nah, di dalam pembahasan hardware ini nanti ada sub-pembahasan yaitu tentang microchip, miniaturisasi, dan mobilitas. Kemudian dasar-dasar dari unit sistem komputer akan bercerita tentang komponen-komponen ya dari sistem komputer, kemudian lebih lanjut tentang sistem komputer yaitu komponen-komponen tambahan yang lainnya. Kemudian kita bahas tentang penyimpanan sekunder ya. Jadi penyimpanan yang digunakan oleh sistem komputer, baik itu random access memory, kemudian hard disk ya, kemudian USB dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan dari masa depan dalam pengolahan dan penyimpanan pada sistem komputer ya, bahwa di masa depan pengolahan ini mengarah pada kecepatan dan penyimpanan mengarah pada semakin besar media simpan ya, dengan ukuran media yang semakin kecil gitu ya. Termasuk juga pengolahan di dalam sistem komputer ya. Semakin lama ukuran dari prosesor ya, bisa kita lihat ya, ukurannya akan semakin kecil, dan pada perkembangannya jumlah dari transistor yang tertanam di dalam sebuah
prosesor ya itu semakin banyak. Nah, dulu awal mula sebelum komputer pertama kali diciptakan ya, komputer menggunakan sebuah media yaitu komponen tabung vakum ya, atau disebut dengan vakum udara ya, jadi tabung vakum udara. Nah, tabung vakum udara ini adalah sebagai gerbang logika awal dari sistem komputer ya, jadi artinya sebelum komputer menjadi seperti saat ini, komputer pernah menggunakan tabung vakum ya sebagai perangkat yang digunakan untuk memproses logik ya, logika dari sistem komputer ya, termasuk juga memproses matematis yang sederhana ya. Nah, bentuk dari tabung vakum ini seperti bola lampu ya, yang ukurannya lumayan besar ya, kemudian tentunya panas dan berapi ya. Nah, ini contoh dari tabung vakum yang tentunya sangat mahal sekali ya untuk membuat sebuah tabung vakum seperti ini. Dan jumlahnya tentunya tidak hanya satu. Yang di sebelah kiri ini adalah tabung vakum yang sudah digunakan, dan yang di sebelah kanan ini adalah contoh tabung vakum yang masih baru ya. Nah, jadi seperti inilah bentuk awal ya dari alat pemproses atau alat logika dari sistem komputer. Nah, kemudian diciptakanlah dalam perkembangannya yaitu transistor, di mana transistor ini ukurannya 1/100 ya dari ukuran tabung vakum. Dia lebih sedikit daya, jadi nggak memerlukan daya listrik yang besar, kemudian tentunya dia lebih cepat ya, dan juga lebih handal tentunya ya. Nah, maka tabung transistor ini banyak digunakan setelah tabung vakum ini berkembang ya. Nah, kemudian setelah itu berkembang lagi menjadi sebuah sirkuit terpadu atau yang disebut dengan integrated circuit ya, atau IC. Nah, kalau dibandingkan dengan IC ya, satu IC ini akan berisi ribuan transistor ya. Jadi dalam perkembangannya transistor-transistor ini kemudian dimasukkan di dalam sebuah sirkuit terpadu, di mana sirkuit ini menampung ribuan transistor yang digunakan sebagai alat untuk pengolah data di sistem komputer pada saat itu ya. Nah, kalau kita analogikan antara transistor dan sirkuit terpadu dengan kita bandingkan antara TV berwarna portable ya, seri 45 di tahun 1955 dengan TV berwarna Casio 7 inch ya. Nah, tentunya kita akan melihat perbedaannya. Kalau di sebelah kiri ini adalah contoh TV yang masih berukuran besar ya, kita lihat di situ. Nah, dalam perkembangannya mengarah pada mobilitas ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ukuran televisinya meskipun inch-nya masih sama ya, tetapi menjadi semakin portable, menjadi semakin kecil ya, sehingga bisa dibawa kemana-mana dan lebih mudah untuk dioperasikan ya. Nah, ini perbandingan antara transistor dan sirkuit terpadu ya. Jadi ribuan transistor itu berada di dalam satu sirkuit terpadu. Nah, inilah transistor-transistor yang ada di dalam sistem komputer yang digunakan ya. Nah, kemudian di sebelah kiri ini adalah contoh dari transistor deep switch ya. Jadi kumpulan beberapa transistor ya, dan ada satu lagi sebuah chip ya atau mikroprosesor yang ukurannya sangat kecil ya, dengan transistor yang jumlahnya sampai ribuan. Nah, terkait dengan sistem sirkuit di dalam komputer ya, terdapat semikonduktor. Semikonduktor ini adalah bahan yang sifat kelistrikannya adalah perantara ya, antara konduktor dan non-konduktor atau disebut dengan isolator. Nah, maka semikonduktor ini sangat cocok ya digunakan ya untuk lapisan overlay dari sirkuit yang kompleks sekali ya. Jadi sistem komputer di mainboardnya itu terdiri dari beberapa lapisan atau beberapa layer, di mana layer-layer ini untuk saling terhubung atau terbentuk sirkuit ya, maka
dihubungkan menggunakan semikonduktor ini. Nah, microchip ini dibuat ya juga dari semikonduktor. Nah, jadi microchip tadi itu berisi jutaan sirkuit terpadu yang bentuknya seperti mikro miniatur ya. Jadi sebuah microchip itu sebenarnya miniatur dari semikonduktor yang jumlahnya sampai jutaan ya, jutaan semikonduktor di dalam sebuah microchip. Nah, ini adalah microchip yang merupakan nanti perkembangan dari prosesor ya. Ini adalah microchip Atmega 328P yang biasa digunakan di microcontroller ya. Jadi komputer mikro atau purpose yang digunakan secara special purpose ya. Jadi untuk keperluan-keperluan tertentu, seperti misalnya sekarang ini digunakan misalnya dipasang ya microcontroller di tire atau di roda mobil yang bisa digunakan untuk mengetahui kecepatan perputaran roda ya, kemudian tekanan udara dari roda ya, dan hal-hal lain yang terkait dengan roda tersebut ya. Dengan microcontroller ini bisa dimonitor langsung melalui dashboard dari sebuah mobil ya. Nah, kemudian terbentuklah terciptalah mikroprosesor. Nah, jadi perkembangan terakhir adalah dengan adanya mikroprosesor ini adalah sebuah sirkuit mini ya dari seluruh prosesor komputer dalam satu chip ya. Jadi sirkuit-sirkuit tadi digabungkan menjadi satu dalam satu chip, di mana mikroprosesor ini akan terdiri dari Central Processing Unit dan Arithmetic Logic Unit yang bisa memproses data dan memproses menggunakan aritmatika dan logika. Jadi Central Processing Unit bertugas memproses selain aritmatik, selain matematika dan logika. Nah, untuk ALU atau Arithmetic Logic Unit inilah yang akan memproses aritmatik dan logika. Nah, kemudian ada microcontroller. Nah, ini adalah bagian kecil dari sebuah mikroprosesor ya, atau kita sering menyebut sebagai komputer tertanam, embedded computer. Nah, ini sebenarnya adalah mikroprosesor khusus yang dimodifikasi ya, yang digunakan di mesin yang bukan komputer. Jadi bisa dimanfaatkan di mana saja ya, jadi tidak memerlukan secara penuh ya mainboard komputer untuk mengontrol mesin tersebut. Jadi hanya cukup dibutuhkan mikrocontroller saja untuk bisa mengontrol peralatan-peralatan yang dikehendaki untuk sistem komputer atau peralatan tersebut ya, atau sistem device tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari prosesor ya, Intel Core i7 yang ukurannya sangat kecil, dan di sana sudah sangat miniaturisasi ya. Jadi berisi jutaan ya transistor atau sirkuit-sirkuit terpadu yang ada di dalam mikroprosesor ini ya. Nah, kemudian dari sistem komputer ini memiliki satu sistem ya, sistem pengolahannya, yaitu menggunakan sistem binary ya. Jadi unit dasar dari sistem komputasi atau pengolahan komputer itu menggunakan binary system, hanya menggunakan dua angka yaitu 0 dan 1. Semua data dan instruksi dari program direpresentasikan sebagai angka 0 dan 1 atau angka biner ya. Nah, sehingga angka biner ini kita sebut sebagai bit ya, atau binary digit ya. Jadi digit biner, di mana biner itu terdiri dari angka 0 dan angka 1. Nah, bit ini adalah satuan terendah ya dari sistem dasar komputer. Nah, sehingga 1 byte itu terdiri dari 8 bit ya. Jadi satu karakter atau satu angka atau satu simbol itu terdiri dari 8 bit atau 1 byte. Kemudian kumpulan dari beberapa karakter, beberapa simbol, beberapa angka ya, menjadi lebih besar lagi ya, ditampung dalam satuan kilobyte ya. 1 kilobyte ini adalah 1000 byte, atau tepatnya adalah 1024 byte. Kemudian megabyte ini 1 juta byte,
gigabyte 1 miliar byte, terabyte 1 triliun byte, besar sekali. Kemudian 1 petabyte 1 kuadriliun byte, dan 1 exabyte adalah 1 quintillion byte. Jadi perkiraan seluruh materi yang ada di dunia ini ukurannya, seluruh materi yang ada di dunia ini adalah 5 exabyte atau sekitar 5 quintillion byte. Jadi sangat besar sekali. Nah, kemudian susunan dari karakter, angka, atau simbol yang ada di dalam sistem komputer ini menggunakan sebuah skema kode biner untuk menetapkan huruf apa pada sistem komputer itu ya. Jadi kode biner unik untuk setiap huruf atau angka atau simbol yang ada di sistem komputer. Jadi yang pertama dulu menggunakan ABCD, terdiri dari 8 bit per karakter, dan ini digunakan di komputer mainframe ya, bukan personal komputer server IBM. Kemudian yang kedua adalah ASCII, American Standard of Code International Interchange. Ini ada 7 atau 8 bit per karakter. Jadi tergantung pada versinya ya, ada yang menggunakan 7 bit, ada yang menggunakan 8 bit. Nah, 8 bit extended ASCII bisa menyediakan 256 karakter. Dan biasanya ASCII ini digunakan untuk PC, kemudian host Unix ya, atau PC dengan sistem operasi Unix, dan Macintosh. Nah, pada perkembangannya terakhir ini kita mendapatkan Unicode atau Universal Code. Ya, ini membutuhkan sekitar 16 bit per karakter. Jadi ini perkembangan dari ASCII, sudah bitnya sudah 16, sehingga dapat menangani sekitar 65.536 karakter. Jadi sangat banyak. Maka kita bisa menemukan beberapa huruf Romawi ya, kemudian beberapa huruf dari negara lain ya, Cina, dari negara Jepang, dari negara Rusia, yang hurufnya berbeda-beda ya, dengan penulisan standar huruf Romawi dan mungkin angka Arab juga ya. Nah, ini adalah contoh coding dari ABCD dan ASCII ya. Untuk yang sebelah kiri ABCD untuk huruf A. Jadi huruf A ini akan tampil dengan coding biner 11000001 dan ASCII biner 10100001. Ya, jadi kombinasi dari binary, sinyal biner, yaitu hidup mati itu ya, hidup mati hidup. Nah, ini berarti nanti akan tampil di layar huruf A. Kemudian huruf B sama ya dengan kode biner seperti itu. Kemudian huruf C juga menggunakan kode biner. Nah, ASCII code itu biasa juga di coding dengan menggunakan desimal ya. Jadi misalnya karakter A di sini, ini desimal ASCII-nya adalah 65. Nah, maka kita harus merubah 65 ini supaya komputer bisa memproses ya. 65 ini akan di encode ya menjadi binary, yaitu dengan cara dibagi 2 sampai habis ya, sehingga akan didapatkan sebuah kode biner. Jadi 65 dibagi 2, hasilnya berapa, sisa berapa. Kemudian sisa dari hasil pembagian pertama tadi dibagi lagi dengan 2, sisanya berapa, hasilnya berapa, sisanya berapa. Nah, sisanya ini yang nanti akan menjadi angka biner ya. Misalnya 65 dibagi dengan 2, hasilnya 32, sisa 1. Satunya ini nanti akan menjadi kode ASCII. Kemudian 32 dibagi dengan 2 ya, hasilnya 16, sisanya 0 ya, berarti nanti 0-nya yang akan menjadi kode biner ya. Demikian seterusnya sampai habis dibagi. Nah, kemudian dalam transmisi data ASCII tadi ya, data bit biner tadi itu ada kemungkinan kesalahan pada saat transmisi, maka ada pemeriksaan kesalahan bit yang disebut dengan bit paritas, yaitu paritas ganjil atau parity ganjil, odd parity. Aturannya jika bit 1 dalam 7 bit yang dideteksi jumlahnya genap, maka bit parity-nya 1.
Jika bit 1 dalam 7 bit yang dideteksi berjumlah ganjil, maka bit parity-nya 0. Ini untuk parity ganjil. Nah, untuk parity genap sebaliknya ya. Jadi kalau ada bit 1 dalam 7 bit yang dideteksi berjumlah genap, maka parity-nya 0. Demikian juga kalau jumlahnya ganjil, maka parity-nya 1. Nah, ini untuk pemeriksaan kesalahan bit atau bit paritas. Nah, maka di dalam sistem komputer harus ada bahasa mesin ya. Jadi bahasa yang menerjemahkan tadi ya, bit-bit menjadi bit-bit biner tadi itu ya. Nah, maka kalau kita lihat sekarang bahasa-bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah bahasa pemrograman level tinggi atau bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, di mana bahasa program itu akan diterjemahkan menjadi kode biner ya, yang akan nanti digunakan sebagai pemrosesan di sistem komputer. Nah, bahasa yang pertama adalah bahasa mesin atau disebut dengan assembly. Ini adalah bahasa pemrograman tipe biner yang dibangun di Central Processing Unit yang dijalankan langsung oleh komputer ya. Jadi setiap CPU akan memiliki bahasa mesin yang sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian karena bahasa ini perintahnya dilakukan oleh manusia ya. Jadi perintah yang dituliskan di dalam bahasa programnya itu menggunakan perintah dari manusia ya, dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, maka perlu penerjemah bahasa ya. Jadi penerjemah bahasa atau compiler atau interpreter ya. Ini tugasnya adalah mengkonversi instruksi dari pemrograman ke dalam bahasa mesin. Nah, bedanya antara compiler dan interpreter adalah jika compiler, kode program akan ditulis terlebih dahulu ya sampai selesai, kemudian kode program tersebut diterjemahkan secara keseluruhan. Nah, sementara untuk interpreter, dia akan menerjemahkan setiap baris kode yang ditulis di dalam kode program ya. Kemudian kita ganti baris, maka baris pertama dari kode program itu akan langsung diterjemahkan ya. Baik, kita akan masuk pada unit dasar ya dari sistem komputer. Ini adalah sebuah sistem komputer ya. Ini ada casing, ada bay. Di dalam casing tentu ada mainboard atau circuit board. Kemudian di sana juga ada beberapa kabel yang disebut dengan ribbon cable. Kemudian ada floppy disk drive ya. Dulu sistem floppy ini masih digunakan ya, baik yang ukurannya 3,5 atau yang 5/4 floppy ya. Lalu ada hard disk, kemudian ada CD atau DVD drive. Nah, ini kalau kita keluarkan ya, circuit mainboard ini ya, atau motherboard ya, ada yang menyebut seperti itu. Nah, ini bagian-bagiannya adalah diantara lain ada expansion slot ya. Di expansion slot ini biasanya dipasang video card, kemudian sound card, kemudian fax atau modem. Nah, lalu di bagian yang lain ada random access memory ya. Jadi dipakai untuk menginstalasi atau memasang RAM. Sehingga support RAM itu sesuai dengan jumlah slot yang ada ya. Jadi bisa dipasang sesuai dengan jumlah slot ya. Kemudian ada coprocessor chip. Nah, ini adalah yang membantu prosesor dalam mengolah pengolahan logik dan aritmetik. Kemudian ada ROM chip ya. Nah, di mana ROM chip ini adalah sebuah IC integrated circuit yang terdiri dari instruksi-instruksi pabrik ya. Jadi ROM ini panjangan dari read only memory yang di dalamnya tersimpan instruksi-instruksi untuk komunikasi data antar perangkat-perangkat yang ada di sistem komputer. Nah, kemudian komponen-komponen dari sistem komputer bisa kita lihat ada bay. Bay ini adalah sel atau wadah atau kita sering sebut casing yang digunakan untuk pemasangan semua peralatan listrik ya. Kemudian power supply, ya ini yang mengubah AC menjadi DC untuk menjalankan komputer. Kemudian ada surge protector, ini untuk melindungi komputer dari kerusakan ya oleh lonjakan listrik.
Lalu ada voltage regulator. Nah, ini yang melindungi komputer dari kerusakan atau kondisi daya yang rendah yang sering terjadi di musim panas ya. Jadi kalau di musim panas ya, karena mungkin yang menggunakan tenaga air ya berkurang jumlah debit airnya ya, maka daya yang dihasilkan berkurang, sementara konsumsi daya ya di pengguna listrik tersebut tetap ya, maka akan terjadi turunnya daya ya. Nah, ini perlu voltage regulator. Kemudian UPS atau uninterruptible power supply, ini adalah sebuah sumber daya tanpa hambatan ya. Artinya sumber daya ini bisa menyimpan ya daya listrik ya, sementara ketika terjadi listrik mati ya atau tidak ada arus listrik, UPS ini bisa mentransmisikan daya listrik kepada sistem komputer yang terdiri dari baterai kering ya. Dia menyediakan daya saat ada pemadaman atau listrik tidak menyala. Kemudian motherboard ini adalah sebuah papan sistem utama dari komputer ya, yang terdiri dari banyak komponen yang bisa dipasang di dalamnya. Ada prosesor ya, kemudian ada memori, lalu ada VGA card ya. Ini adalah motherboard atau yang disebut dengan mainboard ya. Lalu mikroprosesor. Nah, mikroprosesor ini adalah sebuah sirkuit mini tadi ya dari prosesor komputer ya, karena bentuknya mikro ya, jadi disebutnya sebagai prosesor komputer mini ya. Sangat kecil sekali, tetapi di dalamnya memiliki komponen-komponen dengan daya kecepatan proses yang tinggi yang sampai saat ini kecepatan proses dengan standar gigabits ya, gigabits ya. Kemudian chipset ini adalah sebuah kelompok chip yang saling berhubungan pada motherboard yang mengontrol aliran informasi antara mikroprosesor dan komponen sistem lain yang terhubung di motherboard. Ini adalah chipset. Nah, kemudian Central Processing Unit. Central Processing Unit saat ini kecepatannya sudah cepat sekali ya, sudah miliar tick per second. Kalau dulu Central Processing Unit yang ya bisa dibilang prosesor yang lama, kecepatannya masih mega ya, 1 MHz atau sekitar 1 juta tick per detik. Nah, sekarang ini sudah 1 GHz ya, bisa 3, sekian GHz. Berarti ada 3 miliar tick per detik. Namun, semakin cepat Central Processing Unit berjalan, semakin banyak daya yang dikonsumsi dan akan semakin banyak panas yang dihasilkan oleh Central Processing Unit itu ya, maka perlu heatsink ya, bahkan ada liquid yang digunakan ya untuk sistem komputer para gamer ya, yang menggunakan pendingin khusus yang ada coolant khusus yang dipakai untuk mendinginkan prosesor ya. Kemudian ada komputer mainframe. Komputer mainframe dan kecepatan dari komputer ini diukur dalam standar MIPS ya. Jadi mainframe atau mini komputer ya, itu standar yang dipakai tidak lagi hertz ya, gigahertz, megahertz, tetapi menggunakan million instruction per second ya, atau dari jutaan instruksi per detik. Nah, untuk workstation dari sebuah mainframe itu kecepatannya sampai 100 million instruction per second atau lebih, sementara mainframe-nya sendiri itu antara 200 sampai 1200 million instruction per second ya. Nah, kemudian komputer yang lebih cepat lagi yaitu superkomputer. Ini kecepatannya tidak lagi menggunakan MIPS tetapi menggunakan FLOPS ya, FLOPS. Nah, FLOPS ini kepanjangan dari operasi floating point per detik gitu ya. Nah, FLOPS ini digunakan oleh komputer super yaitu Blue Genie IBM yang kecepatannya adalah 72 teraflops ya. Nah, teraflop ini artinya triliun per detik ya. Jadi sangat cepat sekali dan hanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan khusus ya, misalnya untuk bisnis dan pemrosesan pusat ya, dari layanan-layanan yang
terintegrasi ya. Nah, kemudian bagian-bagian CPU yang lain ada beberapa istilah, yaitu word size. Word size ini adalah jumlah bit yang bisa diproses oleh prosesor pada satu waktu. Word ini artinya minimal 2 byte ya. Jadi 2 byte atau lebih. Kalau 1 byte ini berarti belum disebut word. Ya, jadi semakin banyak byte yang bisa diproses oleh komputer, maka bisa dibilang word size-nya semakin tinggi atau semakin besar. Kemudian control unit. Control unit ini adalah bagian dari central processing unit yang menerjemahkan instruksi dan menjalankannya. Kemudian ada arithmetic logic unit ya. Jadi arithmetic and logic tentunya digunakan untuk unit operasi matematis dan logis, dan juga dia bertugas mengontrol kecepatan dari operasi tersebut. Lalu ada register. Register ini adalah area penyimpanan yang berkecepatan tinggi pada prosesor, yang dia menyimpan sementara data selama diproses. Kemudian ada bus atau basis ya. Bus ini adalah jalur data listrik yang digunakan untuk mengirimkan bit-bit ya, transmisi dalam central processing unit ya, atau antara central processing unit dengan komponen-komponen mainboard yang lainnya. Bus ini kalau nanti aja pelajari lebih dalam lagi, ada 3 macam bus ya, ada bus data, ada bus address, dan ada bus control ya. Bus data digunakan untuk mentransmisikan data, bus address digunakan untuk mentransmisikan alamat ya, atau address memory. Kemudian bus control digunakan untuk mengontrol ya, pengiriman data dan pengiriman alamat tadi. Nah, kemudian chip-chip yang ada di sistem komputer ya, ada RAM, ada ROM, ada CMOS, ada flash ya. RAM ini adalah random access memory, fungsinya dipakai untuk menyimpan instruksi dari perangkat lunak komputer dan data sebelum dan sesudah CPU memproses ya, maka random access memory ini akan menampung data dan instruksi yang ada di sistem komputer. Kemudian ROM. ROM ini adalah read-only memory. Ya, tentunya karena read-only hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis atau dihapus tanpa peralatan khusus ya, karena biasanya ROM ini bawaan dari pabrik ya. Jadi diisi dari pabrikan komputer ya, dengan isian berupa instruction startup dari komputer ya. Kemudian ada CMOS. CMOS ini adalah semikonduktor oksida logam sebagai pelengkap sistem komputer. Dia didukung oleh baterai, sehingga di dalam CMOS ini akan berisi waktu, tanggal, kalender ya, dan kata sandi saat booting. Nah, ini biasanya CMOS ini akan mensupport ini ya, BIOS ya, Basic Input Output System. Jadi kalau komputer dikonfigurasi di awal sebelum instalasi atau setelah perakitan ya, maka kita akan mengatur BIOS-nya ya dengan menekan tombol Del biasanya, atau F12 atau F2 ya. Kemudian flash. Flash ini adalah memori yang sifatnya non volatil ya, jadi yang tetap, yang bisa dihapus, bisa diprogram ulang ya, lebih dari sekali. Nah, dia juga tidak memerlukan baterai. Kemudian dia digunakan pada PC yang lebih baru ya, untuk instruksi atau instruksi dari Basic Input Output System. Nah, yang terakhir adalah adanya DRAM. Ya, ini yang terkait dengan memori ya, media penyimpanan atau storage-nya. Ada DRAM, SDRAM, SRAM, DDR SDRAM, SIM, dan DIMM ya. DRAM ini adalah sebuah dynamic RAM yang dia harus terus di-refresh ya oleh Central Processing Unit supaya bisa mempertahankan isi atau data yang tersimpan di dalamnya ya. Jadi harus di-refresh. Kalau dia di-refresh, maka datanya akan hilang. Kemudian SDRAM ini yang statik ya, Synchronous Dynamic RAM. Ya, ini RAM yang disinkronkan ya oleh sistem clock, dan biasanya dia memiliki kecepatan lebih dari DRAM. Nah, untuk yang statik lain adalah SRAM, yaitu RAM yang statik ya, Static Random Access Memory. Dia lebih cepat dari DRAM, dan dia tidak perlu
di refresh ya, atau CPU melakukan penyegaran untuk bisa mempertahankan isi atau data yang disimpan di dalam SRAM. Jadi nggak perlu di refresh, beda dengan DRAM yang harus di refresh supaya data atau isi yang ada di dalamnya tidak hilang. Kemudian yang keempat ada DDR SDRAM. Nah, ini DDR ini adalah Dual Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory ya. Ini berarti mirip dengan SDRAM ya, tetapi memiliki rate dual data dalam transmisinya ya. Kemudian ada SIM dan DIMM. SIM ini single inline memory module dan DIMM ini adalah dual inline memory module. Nah, untuk single inline memory module ini biasanya hanya memiliki satu chip ya di satu sisinya saja ya. Jadi chip itu ini adalah sebuah rangkaian kecil ya. Jadi di sisi depan dan di sisi belakang. Nah, kalau hanya ada satu chip di depan atau di belakang saja maka disebut SIM. Tetapi kalau ada dua chip maka disebut DIMM ya, dual. Nah, di dalam SIM ini ada FPM. Ya, ini sebenarnya adalah sebuah SIM ya, dengan mode page ya. Mode untuk page penyimpanan datanya itu cepat ya. Kemudian ada edu. Nah, kalau edu ini adalah output dari data yang diprosesnya akan diperluas sehingga lebih cepat ya dari FPM. Ya, maka ada edu RAM atau edu SIM RAM ya. Itu lebih cepat dibandingkan dengan standar SIM non edu ya. Baik, kemudian yang terakhir adalah kecepatan dalam pemrosesan. Ya, Central Processing Unit itu bekerja lebih cepat ya dibandingkan dengan Random Access Memory. CPU akan menunggu data yang diolah menjadi informasi disimpan terlebih dahulu di dalam sebuah RAM. Ya, nah kemudian di antara RAM dan prosesor ya ini ada namanya cache ya. Cache ini sementara akan menyimpan instruksi dan data yang nanti sering digunakan oleh prosesor untuk mempercepat pemrosesan. Jadi tidak perlu membaca RAM, tidak perlu membaca Random Access Memory, tapi cukup dari cache. Nah, cache ini ada cache level 1. Cache level 1 ini bagian dari mikroprosesor. Dia menyimpan 5 hingga 256 KB ukuran dari cache-nya. Ya, karena ini tidak semua instruksi masuk di sana ya. Jadi instruksi-instruksi yang sering sekali diproses oleh prosesor ya, ukurannya nggak terlalu besar ya. Jadi di sini hanya 256 KB dan ini lebih cepat ya dibandingkan dengan cache level 2. Nah, kemudian cache level 2 ini adalah cache eksternal ya. Dari SRAM dia bisa menyimpan lebih besar 64 kilo sampai 2 MB. Nah, maka dengan mainboard dengan cache level 2-nya ini sampai 2 MB ya, maka pemrosesannya bisa dijamin lebih cepat lagi ya. Kemudian cache level 3, nah ini yang berada di mainboard ya, ini hanya untuk komputer-komputer yang canggih. Komputer sekarang ini sudah ada cache level 3 ya, bahkan sekarang ini sudah ada penambahan lagi adanya SSD ya, perangkat-perangkat baru. Kemudian ada apa namanya itu produk dari Intel ya, NV2 RAM-nya Intel ya. Nah, itu ukurannya bisa sampai 1 GB ya, bisa sampai 2 GB. Jadi sangat besar sekali. Nah, sekarang komputer akan sangat lebih cepat ya dibandingkan dengan komputer-komputer yang dulu. Oke, baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatannya. Sampai jumpa lagi.